Jadi kalau gaji kamu 300 juta itu 25% pajaknya. 300 juta sampai 500 juta per tahun itu pajaknya 40%. Nah, 500 juta sampai 900 juta per tahun itu pajaknya 45%, dan di atas 920 juta itu pajaknya 50%. Gaji UMR di Belgia itu pro rata 47,8 juta per bulan. Nah, interim kalau tadi kata anak kayak outsource, sebenarnya beda kalau outsource di Indonesia sama interim di Belgia itu sangat berbeda. Di sini kayaknya dulu gue inget banget interview sama kantor gue karena musim panas, ya gue pakai aja tank top gitu sama celana pendek. Dan karena shift gue waktu itu jam 7 pagi, jadi gue setiap hari harus bangun jam 4, itu sangat drain banget ya buat gue. Halo puan-puan di Nusantara dan di seluruh dunia. Selamat datang di podcast Puan Rantau bersama gue Mala, Fani, Arifa, Efrata Tampu Bolon, Ana. Oke. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin santai gimana rasanya kerja di Belgia, ya. Mulai dari drama cari kerja, adaptasi, sampai slip gaji pertama. Tegang. Tegang ini gue moderatornya. Karena harus berdasarkan fakta ya. Jadi nyari lagi, bandingin lagi, dan harus didengarkan ya sama puan-puan di luar sana. semua ini kita lakukan demi Puan-puan. benar. Ya, benar. Oke. Dan tentunya kerja di luar negeri itu tidak seindah seperti di foto Instagram. Nah, kalau lu baru pindah ke Belgia pasti bingung nih, gimana sih cara cari kerja, apa aja jenis kontrak, dan berapa gaji minimum di sini. Episode ini juga buat puan-puan Nusantara yang kepo sama sistem kerja di Belgia dan euro yang diterima per bulan di Belgia. Yuk kita kupas tuntas proses cari kerja di Belgia dengan tuntas. Karena bakalan ada potongan wajib seperti social insurance sama pajak pastinya. Sebelumnya gue ada quote dulu nih ya, yang berhubungan dengan relate dengan sikon kerjaan di Belgia. Slip gaji pertama di Belgia bikin bahagia sampai lihat potongan pajaknya. Selamat datang di realita. Itu mah pantun. Ya Allah. Ya Allah, kuat dari mana? Slip gaji pertama di Belgia bikin bahagia. Cakep. Lanjut mau. Oh iya, pantas kan gue bertanya-tanya ini kuat apa? Karena gue udah latihan loh. Oke, sekarang gue mau cerita dulu. Buat lu yang mau kembali ya, gue kerja. Sekarang kerjaan gue juru rawat. Dan kerjaan gue termasuk dalam paruh waktu, DLTS 28 jam per minggu nih. Dan gue kerjanya di panti jompo di Antwerpen. Kalau puan-puan di sini gimana? Anak, lo kerjanya apa sekarang? Gue kerjanya sebagai Enterprise Scheduling Coordinator di Agilent Technologies, perusahaan Amerika yang ada di Belgia juga. Gue kerja full time 40 jam per minggu. Mantap. Kalau Frata? Kalau aku kerjanya sebagai Human Resource Specialist, Data and Analytics di Volvo Cars Ghent, juga kerja full time 40 jam per minggu. Kalau anak salah Arifah ya. Ya ini tadi pantun. Kalau gue kerja di Samsonite full time 40 jam per minggu sebagai data inputters di departemen service after sales. Oke. Terakhir nih. Kalau gue di Jumbo Supermarket terus Selaras sebagai proses tim. Mantap. Lihat kan betapa independen puan-puan yang ada di sini semua. Mantap banget ini. Kalau gitu kita cerita dulu proses awal cari kerjanya ya. Puan Arifah bisa cerita proses awal gimana kerja di Samsonite? Proses kerja mungkin gue di sini bakalan cerita sedikit pendek karena dua proses ini menurut gue informasinya cukup bagus ya karena perbedaan sebelumnya. Jadi gue bakal mencontohkan atau menceritakan berdasarkan bagaimana gue mendapatkan pekerjaan yang sekarang dan sebelum yang sekarang, yaitu waktu gue bekerja di Primark.
Jadi waktu itu gue baru selesai lulus belajar bahasa di Universitas Gent, dan di situ juga gue udah kenal dengan Efrata. Dan saat itu Efrata sedang bekerja di HR Primark Gent. Nah, ya via-via ya, mungkin itu juga rada relate sama yang di Indonesia. Dan dari situlah, dari Efratala, gue mendapatkan informasi peluang pekerjaan di Primark. Nah, waktu itu bagaimana gue mendaftarkannya? Jadi gue mempersiapkan CV dan motivation letters, semua dalam format bahasa Belanda. Dan gue kirimkan langsung ke email HR Primark. Dari situ nanti kita akan dihubungi melalui email juga untuk datang interview dan penjelasan untuk kontrak. Waktu itu kalau nggak salah gue nggak langsung dapat jawabannya, tetapi beberapa hari kemudian kalau nggak salah. Tapi gue tidak interview dengan Efrata ya, karena untuk profesionalisme di pekerjaan, karena kan Efrata udah kenal dan maksudnya mereka juga tahu Efrata adalah maksudnya merekomendasikan gue untuk bekerja di situ. Udah, kemudian setelah gue mendapatkan informasi diterima kerja, itu gue disuruh datang lagi untuk kontrak. Tanda tangan kontrak, penjelasan kontrak, jadwal kerja, dan lain-lain. That is short story. Gue bekerja di Primark itu sampai dengan 2022. Jadi 3 tahun yang lalu. Nah, karena gue pindah kota ke Oudenaarde dan setelah 6 bulan gue melakukan kayak long trip ya setiap harinya dari Oudenaarde ke Gent, itu lumayan melelahkan. Mungkin buat Puan dunia nggak tahu Oudenaarde itu sejauh apa. Sejauh apa ya? Sejauh apa kalau naik mobil tol itu kurang lebih 40 menit. Kalau naik kereta direct itu 30 menit. Untuk kilometernya ya gue juga nggak tahu ya guys. Pokoknya intinya kalau naik kereta 35 menit kilometer ya. Pokoknya 30 menit itu naik kereta langsung, tapi kan tempat kerja itu nggak langsung dari stasiun ya, harus naik tram lagi, naik bus lagi. Pokoknya saat itu gue membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dari rumah ke stasiun. Pokoknya total one way. One way 1 jam, jadi go and back 2 jam ya per harinya. Dan karena shift gue waktu itu jam 7 pagi, jadi gue setiap hari harus bangun jam 4, itu sangat drain banget ya buat gue. Jadi gue memutuskan, oke nih, gue harus cari kerja yang bener-bener mobilitasnya lebih mudah gitu. Karena gue juga sementara waktu ini belum punya SIM mengendarai mobil ya. Nah waktu itu, di sini pengalaman pertama gue, dan gue mau juga sharing ke kalian opsi ini di Belgia. Jadi waktu gue perjalanan pulang, itu gue melihat ada papan, ada board Jobdag. Jobdag itu adalah hari di mana perusahaan membuka pintu mereka untuk orang-orang bisa datang langsung ke perusahaan dan mendaftarkan diri. Jadi nggak pakai via kantor outsource. Iya, ke HR kayak gitu enggak. Jadi per perusahaan. Pameran kerja lah ya kayaknya kalau di Indonesia. Job event. Ya, dan itu dilakukan saat itu di Samsonite. Nah, gue nating tulus deh waktu itu. Gue cuma datang, dan persiapan gue satu, itu gue mempersiapkan CV yang sudah gue perbaharui menggunakan bahasa Belanda. Dan gue membuat juga motivation letters. Dan ketiga, gue juga membuat surat. Selain motivation letter, gue menambahkan ya mungkin di dalam motivation letter itu gue gue menceritakan atau keinginan gue untuk posisi itu, karena kan Jobdag itu semua posisi dibuka ya, tidak mengerucut dalam satu posisi, jadi semua orang bisa datang gitu. Nah di situ gue juga bikin letter di mana apa yang gue pengenin gitu. Di situ gue datang di Jobdag itu, jadi semua HR sama atasan per departemen itu udah ada. Gue membawa dokumen semuanya itu sendiri, dan perilaku sikap juga itu penting ya, karena di Jobdag itu kalian interview secara langsung. Jadi nggak cuma datang, oh ini CV saya, enggak. Jadi proses gue, jadi gue datang, gue masuk, itu gue ditanya, oke, mau daftar di bagian apa? Dan di sini kita ada listnya pembukaan pekerjaan. Di situ gue memilih beberapa, gue langsung diajukan
ke beberapa atasan per departemennya, dan di situ gue langsung diinterview. Jadi setelah interview selesai, gue pulang, dan gue inget banget itu cepet prosesnya, kurang dari 4 hari, kalau nggak salah 3 hari. Dalam minggu yang sama gue mendapatkan kabar lewat email dari salah satu HR. Nah di situ gue disuruh dateng, dan setelah gue dateng itu gue dijelaskan kalau gue diterima di departemen sebelum yang sekarang. Ini kan gue dapat promosi ya. Nah gue datang dan gue langsung dikasih kontrak segala macem. Dan benefit dari Jobdah ini, satu, kontrak itu langsung diberikan dari perusahaan. Kedua, saat itu di perusahaan Samsonite itu kalau kalian daftar dan diterima melalui jalur Jobdah, itu tidak ada yang namanya proof period. Jadi nggak ada tes, periode tes. Probation time. Ya. Jadi langsung kita kerja gitu. Maksudnya langsung kontrak tetap, langsung permanen, gitu. langsung permanen. Ya, jadinya biasanya kan ada kayak percobaan ya, waktu percobaan 6 bulan atau 3 bulan. Nah, waktu itu gue mendapatkan benefit dari Jobdah, salah satunya gue mendapatkan kontrak tetap langsung dan langsung dapat full time. Iya. Gitu. Nah, untuk di posisi sekarang ya intern vakatur, bahasa Indonesianya apa? Vacancy. Pokoknya Lowongan buat ya, interns. Nah, ya, Buat itu ya udah daftar lagi dengan cara yang magang mungkin. bukan kerja buat promosimu. iya. Jadi ada beberapa pekerjaan di Belgia, fungsi-fungsi tertentu mereka nggak cari dari Luar. eksternal, tapi dari dalam Dari supaya memberikan kesempatan buat employee yang Iya. bekerja di sana Iya. buat Terus naik berkembang jenjang karirnya. Iya, nah disitulah sama prosesnya, tidak ada yang beda. Enggak, karena gue sudah masuk ke dalam company, gue mau berkembang, nggak pakai CV, nggak pakai motivation letter, itu enggak. Jadi semuanya dengan proses yang sama, gue harus melakukan pengiriman CV, motivation letter, di interview, bahkan 3 kali interview saat itu untuk mendapatkan posisi yang sekarang, dan akhirnya mendapatkan kontrak. Dan kontraknya itu hanya berubah di posisi ya, tetap menjadi kontrak pekerja tetap saat itu. Jadi menurut gue Jobdah itu sangat penting. Tapi untuk puan-puan yang tidak melihat papan Jobdah itu, kalian biasa di Belgia juga mereka meng-hire banyak lewat website LinkedIn, aplikasi LinkedIn, atau di Belgia sendiri ada yang namanya aplikasi Indeed. Di situ kalian juga bisa langsung mendaftarkan diri atau melalui biro pekerja interim. Itu biro pekerja, bukan sih bahasa Indonesianya? Hah? Oh iya. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, untuk Jobdah itu ya biasanya mereka mengiklankan masing-masing di website perusahaannya masing-masing sih. Oke. Gue penasaran deh, Fa, lu pas ke Jobdah itu kan kesan pertama begitu menggoda ya? Menggoda. Karena kan kalau lu bayangin, kalau di Jakarta itu lu pasti bajunya nggak ada yang pakai kaos. Kalau di sini kayaknya dulu gue inget banget interview sama kantor gue karena musim panas, ya gue pakai aja tank top gitu sama celana pendek. Oke. Jadi maksud gue sorry ya. Santai, casual Kayak gimana? Karena makanya kan tadi mereka nggak bisa bayangin. Iya, makanya tadi udah gue tekankan itu first impression Jobdah itu sangat penting. Menurut gue pribadi dan menurut pengalaman gue ya, karena kan di situ bener-bener interview on the place ya, bener-bener kita nggak dikasih kesempatan untuk siap-siap dan lain-lain. Menurut gue kurang proper sih kalau misalkan untuk datang ke perusahaan yang besar melamar di posisi yang lumayan bagus dengan berpakaian santai. Menurut gue mereka juga tidak merasa terhormati, karena waktu gue datang pun karena kan di situ HR dan atasan per departemen, jadi banyak banget atasan. Di situ mereka pakai jas, pakai dasi, mungkin American companies ya. Mereka culture-nya seperti itu, berbeda. Dan untungnya karena gue sudah nge-research juga sebelum datang di Jobdah ini, Samsonite itu perusahaan mana sih? Jadi gue nggak mau kayak cengak-cengok datang kaget shock gitu. Jadi gue cari tahu dulu nih Samsonite itu perusahaannya apa, di bidang apa, dari mana asalnya, culture-nya seperti apa, itu semua kalian bisa temuin dan baca di internet lah banyak. Dari social medianya Samsonite sendiri, dari situ jadi gue punya gambaran
mereka itu profesionalismenya lumayan tinggi dan mereka nggak pakai baju santai kerjanya. Kalau atasan pakai kemeja nggak ada, atasan gue datang pakai kaos itu nggak ada. Bahkan mereka pakai jas atau blazer, itu iya kerja dan pakai sepatunya pun Jadi bukan beda sepatu culture. sport shoes gitu, Iya. tapi bener-bener pakai kayak Pantofel. formal shoes. Oke. Jadi bener-bener apa sih namanya ya maksudnya proper lah pakainya di situ. Makanya gue pun mempersiapkan diri seproper mungkin. Jadi gue pakai blazer, pakai heels ya, karena yang mau gue daftarkan juga posisinya ya lumayan bagus gitu istilahnya kan. Jadi gue juga nggak bisa kayak first impression itu kan mereka belum kenal gue siapa. Yang mereka lihat kan dari luarnya. Dari luar aja gue udah foreigners. Pastilah dimanapun ada namanya sentiment, oh ini foreigners nih gitu kan gitu. Jadi gue mau membuktikan walaupun gue foreigners dan meskipun gue berambut hitam dan berkulit coklat, tapi gue mau membuktikan kita tuh equal gitu loh. Gue datang ke sini profesionalisme, membawa CV motivation letters gue dengan semua yang gue bisa, capability gue, dan gue siap untuk interview. Jadi di situ gue bener-bener ya berusaha untuk menyamaratakan, menyesuaikan diri aja sih. Oke. Jadi emang ternyata harus ngecek ya, maksudnya culture-nya kayak gimana tadi Iya. yang saya Prata Ya, bilang. soalnya aku mau nambahin boleh mau. Soalnya kalau di aku berbeda banget ya. Kalau tempat aku bahkan sebelum yang ini kan aku pernah ketemu juga CEO Volvo Cars around the world gitu datang berkunjung cuman Santai. pakai Casual. t-shirt atau Casual. polo terus pakai ini jaket buat ke pabrik. Dan CEO kita di Gens juga selalu begitu. Jadi aku saat interview pun mungkin cerita bukan buat pekerjaan ini karena aku udah ya dapat promosi juga, tapi sebelumnya tapi buat perusahaan yang sama aku tuh bahkan interviewnya di bakery. Ya, jadi aku kerja saat itu di tempat yang lain jam 9 baru mulai. Jadi susah banget buat nemu jadwal interview karena aku harus ke kantor. Terus aku nggak mungkin kan interview buat kerjaan lain ketika di kantor saat bekerja buat perusahaan yang aku sedang jalanin. Jadi aku bilang aku ada waktu senggang 30 menit sebelum aku mulai kerja. Aku pakai kereta pada saat itu. Gimana kalau jam itu? Nah, jam itu kalau aku interview dari rumah berarti aku udah telat buat pekerjaanku berikutnya kan. Jadi aku datang lebih cepat di Panos di bakery. Di sana 30 menit pakai baju very casual, no makeup, video call and ya aku dapat kerjaannya. Jadi kalau menurut aku bagus buat memang belajar Mempelajari budaya perusahaannya. sebelumnya. Benar. Jadi ya Ntar kalau aku mungkin kayak si Arifa ke Volvo nanti malah overdress, malah Aneh. bikin iya benar. Malah nggak diterima. Makanya penting banget ya kita harus cari tahu dulu sebelum, maksudnya jangan asal-asalan juga lah maksudnya. Aku daily ya sebenarnya buat podcast Puan Rento ini kayaknya lebih cantik daripada kalau pergi kerja. Jadi aku di rumah mau digulung. Kebayang sih, kebayang. Oke, terima kasih infonya ya Prata. Thank you juga buat Arifa. Nah, kan tadi prosesnya ya, gimana caranya, terus ada juga jenis kontraknya. Kalau di Belgia tuh kayak gimana sih? Nah, Puan Fani bakal jelasin jenis kontrak di Belgia. Silakan, Pan. Gue jelasin ya, jadi kalau misalnya lu udah lolos proses rekrutmen dan dapat tawaran di Belgia, gerak-gerak dianya. Oh, gerak. Dia dengerin juga kan Kayaknya. termotivasi. Ya, jadi kalau misalnya lu udah lolos proses rekrutmen dan dapat tawaran kerja, itu penting untuk tahu jenis kontrak kerja yang ditawarin. Karena itu berpengaruh besar terhadap hak perlindungan hukum, kepastian kerja yang bakal kita terima gitu. Nah, di sini ada beberapa kontrak kerja yang harus di Belgia ya. Maksudnya di Belgia ada beberapa kontrak kerja yang harus puan-puan juga harus ketahui. Itu ada interim atau kontrak melalui agensi. Ada juga kontrak van bepaalde duur atau fixed term. Jadi kontrak waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada kontrak van onbepaalde duur atau permanen. Jadi indefinite kontrak. Jadi istilahnya ya sudah tidak terbatas lagi. Jadi tiga itu akan gue bicarain. Interim. Apa sih interim? Interim itu kontrak melalui agensi.
Nggak apa-apa, santai aja. Santai-santai. Hamil ini hamil besar, seminggu lagi lahiran, ya kan? Mudah-mudahan Mudah-mudahan harapannya seperti itu, jangan telat. Nah, interim kalau tadi kata Ana kayak outsource, sebenarnya beda kalau outsource di Indonesia sama interim di Belgia itu sangat berbeda karena secara status legal juga berbeda. Nah, interim Pernah bekerja di Indonesia. Kita kampus Benar. belum bekerja. Jadi kalau interim sendiri itu dia kontrak kerja di mana secara legal dipekerjakan oleh agensi tenaga kerja. Nah, legal ini berarti secara hukum Belgia itu sah. Nah, seperti Randstad, Adecco. Jadi interim itu ada Randstad, ada Adecco, ada Tempo Team. Kalau gue dulu Accent. Ya. Nah, poin yang utama yang perlu kita ketahui tentang si interim ini, jadi kita itu termasuk karyawan agensi. Jadi tidak langsung ke perusahaan, tapi melalui si agensinya. Jadi kalau gue dulu misalnya diterima oleh Accent, nanti si Accent itu dia akan mencari kebutuhan gue dalam pekerjaan apa. Lu maunya apa? Mau di retail atau misalnya administrasi atau misalnya accounting. Nah, nanti mereka yang akan mencari pekerjaan itu. Lalu habis itu setelah itu nanti mereka juga akan membuat kontrak segala macam menengahi antara karyawan dengan si pemberi kerja. Tapi Terus? berarti pemberi kerjanya siapa? Ya, Perusahaan itu ya? perusahaan. Kan Gue maksudnya pemberi kerja lu, maksudnya pemberi kerja yang Employer maksudnya. ya employer si pekerja itu siapa? Interim atau perusahaan? perusahaan. Interim. Jadi kalau maaf ya, perkenalan tadi di HR kan. Jadi kalau kita memulai kerja dari interim, itu selalu dibilang employer kita, jadi yang menggaji kita itu adalah interim. Nah, yang perusahaan di mana kita bekerja itu namanya user, gebruiker. Jadi dia menggunakan tenaga kita, tapi yang melindungi kita itu interim. Interim, ya. Lalu gajinya juga tidak boleh berbeda dengan Tunggu suara ting dari mana sih? dari kaki. Iya, Kaki besi. Kaki besi. Aduh ya bisa Di TV teknis musik. Supaya Puan moderator agak tenang. Lalu melalui si interim, upah yang kita terima tidak boleh lebih rendah dari yang seharusnya diterima pekerja tetap di perusahaan di tempat kita bekerja. Dengan Jadi fungsi yang sama. dengan fungsi yang sama. Terus jika perusahaan puas dengan performa kita, biasanya mereka akan menawari kontrak langsung sesudah periode interim. Jadi itu untuk si interim. Yang kedua tadi kontrak van bepaalde duur atau fixed term, kontrak waktu tertentu. Misalnya gimana misalnya? Ya, kontrak ini punya tanggal mulai dan tanggal berakhir yang jelas. Jadi misalnya kalau misalnya 6 bulan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kalau memang sudah selesai ya sudah selesai, atau misalnya dari 1 tahun dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kamu ya sudah selesai, jadi jelas kontrak tertentunya gitu. Nah, umumnya paling lambat saat kamu mulai bekerja, hukum Belgia akan menanggapi kontrak permanen. Jadi kita dapat beberapa kontrak tetap berturut-turut, tetapi hukum Belgia membatasi agar tidak disalahgunakan. Maksimal 4 kontrak dalam 2 tahun total, atau maksimal kontrak sampai 3 tahun total bila memenuhi syarat tertentu dan izin dari pihak berwenang. Gitu. Nah, Tunggu dulu ya, Puan lagi baca. bukan baca, Narik nafas. ada nafas. Narik nafas. Kelankan lagi. Tibetan lagi. Gue kadangnya kenapa ya masih susah banget napas ininya. Ya kan ketekan ya. Mungkin nanti bisa dari topik. Baiklah.
Ya, nah yang ketiga ada yang namanya permanen atau indefinite kontrak atau kontrak van onbepaalde duur. Nah, ini adalah kontrak kerja tanpa batas waktu atau kontrak permanen. Kontrak ini biasanya yang paling dipengenin, yang dinantikan untuk semua orang. Kenapa? Karena kontrak ini memberi perlindungan hukum kuat dan kepastian jangka panjang. Terus jika kontrak kamu tidak mencantumkan tanggal akhir, hukum secara otomatis menganggapnya sebagai kontrak permanen. Terus kontrak ini diberikan langsung sejak awal atau setelah, kalau misalnya tadi masa interimnya udah berakhir, selesai, si perusahaan puas dengan kinerja kita, lah inilah yang kontrak akan diberikan kepada kita. Jadi kontrak ini, oh ya udah kamu diterima sebagai kayak tadi Arifa. Bukannya itu kan lu nggak lewat langsung. Jadi istilahnya gitu. Disclaimer dulu ya. Itu saat gue interview itu masih mendapatkan benefit ini, langsung dapet fix permanen kontrak. Tapi per tahun lalu diubah. Jadi diwajibkan 6 bulan melakukan trial period. Di perusahaannya Di perusahaan gue. Jadi kalian juga harus cari tahu ya. Kalian harus cari tahu dulu. Tapi sekarang karena banyak orang yang menggunakannya salah gunakan itu. Gitu. Jadi gue ya lumayan beruntung lah ya. Gitu. Ya beruntung memang. Iya benar. Kalau gue tambahin sedikit. Dulu pas gue mulai kerja itu karena gue gantiin kolega yang sakitnya lama banget, kayak sampai bertahun-tahun. Jadi gue dikasih trial periodnya itu 6 bulan kalau nggak salah deh. 6 bulan apa 3 bulan ya? 3 bulan, 6 bulan. Gue sekitar segitu, terus habis itu gue dapat permanen kontrak karena ya kolega gue nggak bakal datang lagi. Jadi mau gantiin. Tapi lu lewat interim juga? Enggak, gue langsung ke perusahaannya, Seorang Bedrive. Harusnya gue sebutkan, ya udahlah. Nggak usah. Okay. Tapi pengalaman gue juga, gue awalnya juga lewat interim si Aksen itu. Setelah itu gue bekerja, harusnya kontrak gue tuh 6 bulan, kayak probation ya, periodnya. Tapi bos gue langsung dateng ngomong ke gue, aku mau ngasih kamu setelah 2 bulan kerja atau 3 bulan kerja, kalau nggak salah ya, dia datang ngomong ke gue, aku mau ngasih kamu langsung kontrak kerja gitu. Jadi dia bilang, aku puas dengan performa kamu, dia bilang kayak gitu. Itu memang timing yang pas pada saat itu. Ya sudah tahu ya. Nggak tahu sih, Puan. Kan dari ceritain pas mental health. Episode-nya berikutnya. Gitu. Jadi memang timingnya pas. Lu juga coba nonton mental health. Di Belgia juga ada yang namanya freelance atau self-ständige atau pekerja mandiri. Kalau kamu ingin jadi pekerja mandiri, freelance di Belgia, status kamu bukan pegawai standar, tapi self-employed. Artinya kamu tidak punya kontrak kerja biasa, melainkan hubungan bisnis dengan klien. Wah. Jadi gitu. Nah, untuk self-ständige juga harus diperhatiin kita EU atau non-EU. Gitu. Emang kenapa tuh? Jadi kalau misalnya mendaftarkan usaha bisnis profesional di Belgia, jika bukan warga EU, biasanya perlu yang namanya professional card, izin profesional untuk bisa kerja sebagai freelance legal. Jadi kayak misalnya profesional itu kan kayak misalnya gue accounting. Accountingnya berarti professional accountingnya sebagai apa gitu. Maksudnya Minta cardnya itu dari mana? Dari sini apa Tapi dari- kita nggak perlu. nggak perlu. Kita residen. Nggak perlu. Kan ada Itu resident. kalau seandainya gue di Indonesia nih, nah gue mau freelance, mau bekerja sama orang Belgia. Jadi alasan gue buat pindah ke Belgia itu memang mau jadi freelance, baru butuh kartu itu. Iya. Nah karena kita punya F-card, kita punya izin tinggal di sini, itu dianggap sebagai warga sini. Ya, jadi kita tinggal sama caranya dengan yang lain. Untuk ke freelance ada paperworknya juga, tapi disamain dengan orang Belgia. Iya. Terima kasih Puan Efrata. Terus untuk si self-ständige itu kalau yang suka ribet karena semua pajak dan kontribusi sosial ditanggung oleh diri sendiri, jadi tidak ada pihak pemberi kerja yang memotong otomatis setiap gaji. Ya harus profesional ya. Harus pakai akuntan. Harus pakai akuntan, Ntar kalau aku punya bisnis sendiri, akuntanku
Asik. Nggak mau aku sukses? Ya, Dipekerjakan. Bukan dipekerjakan, diberdayakan. Beda. Dan dibudidayakan. Fosil kali. Jadi sebelum kita ya menerima tawaran kerja di Belgia, pastikan kita memahami jenis kontraknya, sehingga kita tahu hak kita apa, dan kebutuhannya juga apa, gitu. Jadi semua konsekuensi berbeda. Yang penting kita tahu sejak awal. Oh iya, benar tuh. Dan tanya ke HR-nya juga, Benar. jangan malu atau jangan nggak enak. Tanya ini kontrak saya apa jenisnya, benefitnya apa. Pokoknya bener-bener on table. Jangan nggak enakan gitu loh, kayak gue nggak enak kalau ngomong ini karena saat gue dapat promosi ini kan ditanya expect gajinya mau naik berapa, ngomong aja. Misalnya di Indonesia mungkin rada nggak enak, banyak nggak enak-enaknya kali ya. Tapi kalau di sini menurut gue mereka lebih terbuka ya, bener-bener lebih on the table. Mereka akan bertanya langsung, maunya kamu apa, benefitnya apa, kayak gitu. Kalau ditanya ya jawab aja sih. Benar. Makasih Pak udah ditambahin dan makasih juga udah jelasin dengan napas terengah-engah ya. Semoga dengan ini nanti malam dia keluar. Jangan jalan. Besok aja besok kita makan kereta loh. Kita dinner dulu bareng-bareng. Iya. Mulai tengah malam Benar. boleh. Menegangkan. Oh ya, makasih ya udah jelasin tentang jenis-jenis kontrak di Belgia. Nah, selain itu ada juga kategori pekerja di Belgia ya. Jadi Ana bisa jelaskan kategori pekerjaannya kayak gimana di negeri bir dan coklat ini? Oh, bisa sekali. Udah siap catatannya. Butuh kling. Nggak usah. Tunggu ya, kayaknya agak salah ini yang dibuka. Oke, ya. Jadi di Belgia sendiri itu ada 2 kategori utama pekerja yang penting banget untuk dipahami karena ini mempengaruhi kontrak, hak, dan perhitungan gaji. Jadi kategori itu adalah arbeider dan bediender. Arbeider itu apa sih? Arbeider adalah pekerja yang melakukan pekerjaan fisik atau manual, misalnya di sektor konstruksi, pabrik, logistik, atau kebersihan. Kalau bediender itu pekerjaan yang melakukan pekerjaan non-manual seperti administrasi, manajerial, IT, atau finance. Jadi pekerja kantoran lah ya, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin blue collar dan White collar, ya. Benar. Dan kalau di Belgia sendiri itu punya gaji minimal bruto untuk kedua status, jadi nggak dipisahkan tuh. Menurut acv.be. Nanti ditulis. Nanti ditulis. Ini yang edip juga. Gaji UMR di Belgia itu pro rata 47,8 juta per bulan. Rupiah. Rupiah, ya. Bruto. Kan juta. Kalau euro itu kita udah jadi miliar. Ya kali aja. Bener juga. Udah nggak kayak di sini lagi deh. Dan gaji tersebut dari tanggal 1 April 2025. Dan menurut berita-berita ini akan naik pada 1 April 2026. Indeks ya, mengikuti indeks. Ya nggak tahu, nanti tunggu berita dulu. Belum tahu. Dan biasanya tergantung sektor. Iya, Sektor Tapi apa? ini gaji UMR ya, untuk kedua yang standar berdua. Dan kok perbedaannya antara arbeider dan bediender, arbeider itu digaji sesuai jumlah jam kerja. Maaf nak, mungkin pakai bahasa Indonesia, arbeider dan bedinder biar mereka lebih Arbeider itu pekerja Blue collar. Buruh. Ya buruh, ya benar. Oh ya, Bu. Untuk buruh itu digaji sesuai jumlah jam kerja, hitungannya per jam. Dan gajiannya minimal 2 kali dalam sebulan. Ya. Gitu. Ngerti kan ya? Ngerti. Gue ngikutin aja dulu Jadi bentar. terima gajinya itu 2 kali. Harus 2 kali dalam sebulan. Masa sih? Jadi pakai DP, dibagi. deposit, Foxcott, habis Deposit. itu deposit ya. Deposit baru pelunasan. Iya. Laki gue enggak tuh. Berarti bedinder kali Bedinder. statusnya. Dia arbeider statusnya. Mungkin Justru gue statusnya. dapatnya 2 kali. Gue bedinder. Enggak, kalau kayak ini dibilang kalau arbeider itu minimal 2 kali dalam sebulan.
gajiannya. Kalau berdinde digaji biasanya bulanan, tetap dan minimal sekali dalam sebulan minimal. Ya kalau 2 kali bisa, Bisa juga. Bisa juga. Mau 3 kali juga Berdinde, bisa iya, juga. berdinde. Oh iya. Pilihan sih Gitu. sebenarnya. Kalau beda minimal 2 kali dalam sebulan. Ya, meskipun gua nggak ngerti tapi gua ngikutin. Ayo. Gua kayak gini Coba kalau puan kantor kalau nggak ngerti coba tulis di komentar Iya, biar benar. nanti gue cari tahu dan akan gue jawab. Tes mantap. Gue jadi mikir setajam mesin. Tapi season 2 kita harus Makanya dikupas secara dalam. gitu. Jadi Ya, yuk, nah, news lagi. kembali lagi ya, untuk potongan pajak penting banget nih Belgia dengan pajak itu ya akan terlihat berbeda karena gaji arbeider tergantung jumlah jam kerja. Jam kerja banyak, potongan pajak juga besar. Tapi kalau berdinde ataupun pekerja kantoran, potongan pajaknya akan lebih stabil karena nggak ada hitungan jam. Bener. Terus jumlah jam kerja di slip gaji buruh biasanya ditampilin, tapi kalau kalau pekerja kantoran enggak. Dan juga kalau jam lembur untuk buruh biasanya dibayar. Kalau pekerja kantoran enggak, ataupun ya tergantung perhitungan perusahaan masing-masing. Ya, Gitu. kesepakatan Iya. masing-masing. Dan cuti juga penting banget nih ya, cuti tahunan. Kalau untuk keduanya itu berdasarkan jumlah frekuensi kerja pada tahun sebelumnya, jadi nggak ada perbedaan gitu. Dan kalau kontrak berakhir atau pemutusan kontrak dari perusahaan ke pekerjaan atau sebaliknya, mesti gimana? Tuh kan, bukan gue dong yang bolong. Pemutusan kontrak kerja dari perusahaan ke Sebenarnya pekerja tuh itu kita tuh sebaliknya kayak- ada notice period. Iya. Jadi kan kerjaan itu bisa putus mungkin anak ya udah tahu. Ya jadi ya boleh juga sih kalau dijelasin. Ya, jadi kan pemutusan pekerjaan itu bisa dua arah. Bisa kita Iya. sebagai pekerja yang bilang aku mau kerja di Iya. tempat lain, atau Iya. perusahaan bilang aku tidak mau bekerja sama lagi dengan kamu. Iya, benar. Iya, benar. Istilahnya dipecat atau memecatkan diri. Iya, mengundurkan diri. Oke, oke. Nah, untuk ngecek status ini bisa dilihat dari slip gaji masing-masing. Dan ya seperti yang tadi gue bilang sebelumnya, kalau ada yang kurang jelas, jangan ragu, tulis di komen dan juga tanya HR kalian langsung atau payroll-nya. Dan ingat, hak dan cara perhitungan gaji bisa berbeda tergantung kategori pekerjaan kamu. Ya. Udah ngerti belum Puan Muda Katur? Gue ngikutin aja dulu. Silakan. Masih mau dilanjutin? Udah, tidak, terima kasih. Mungkin ada shout out kali ya buat Ya. puan yang kebetulan puan-puan di Belgia, karena ini kan info diberikan bukan hanya sebagai buat puan rantau dan puan dunia, puan Nusantara yang penasaran mungkin dengan info ini, Ya. tapi mungkin ada puan-puan yang baru pindah ke Belgia yang bingung dengan caranya, boleh loh tanya di komen Iya, atau DM kita via Instagram, kita akan dengan senang Iya, hati untuk share. share lebih dalam. Ya. Benar-benar. Tadi lu udah bahas tentang bruto kan ya? Udah. Gaji. Nah, berhubung bruto neto di sini penting banget ya. Jadi bakal dijelasin sama Efrata karena Madam kalau HR. iya karena dia udah jelasin tadi ke gue berapa kali itu gue bengong aja ini gimana sih bedanya. Cuman ya dia benar juga sih Efrata penjelasannya. Jadi bruto itu kalau lo dapat bruto yang sama tapi bukan berarti netonya dapatnya sama juga karena potongannya beda-beda. Nah, itu kenapa silakan Efrata yang jelasin. Daripada pusing-pusing. Kalau puan-puan ini yang lagi ngedenger nominal-nominal yang tadi Ana sebutin, bruto, itu di otak kalian harus ngeklik kalau itu bukan uang yang kita terima. Ya, dan di sini Efrata bakalan ngejelasin bagaimana perhitungan sistem di Belgia, berapa uang yang kita terima. Jadi jangan salah paham. Benar. Iya kan? Iya. Iya. Ngomongin duit langsung lahiran, jangan dulu deh. Gitu. Oke, Jadi, oke. ya. Aku udah buat catatan, kenapa? Karena sebenarnya agak ribet menjelaskannya. Dan di Belgia itu sangat terkenal dengan pembayaran pajak yang sangat ribet, Kompleks progresif, banget. kompleks. Tadi Ana sudah menjelaskan, aku ulangin lagi. Bruto itu minimum UMR 47 juta rupiah, 47 juta rupiah. Nah, ini belum, sebenarnya bukan ini uang yang akan kita terima bulanan di rekening.
Ana juga menjelaskan kalau buat pekerja buruh itu semakin banyak jam kerja kamu, semakin banyak potongan pajak. Tapi ini potongan pajak per bulan. Jadi tiap bulan semua orang akan menerima gajinya atau setiap minggu. Tapi ini sebenarnya masih perkiraan gaji. Bisa jadi itu kamu bayar pajaknya dipotong pajak lebih dahulu, tapi bisa jadi pajaknya dipotong kebanyakan atau terlalu sedikit. Ya. Di Belgia sistem pajaknya itu per calendar year. Jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember penghasilan kamu dihitung. Nanti bulan Mei tahun berikutnya kamu bisa mengisi informasi penghasilan kamu. Nanti dihitung ulang semuanya berapa yang sudah dipotong, berapa sebenarnya total bruto kamu. Nah, setelah perhitungan ini baru ketahuan kamu sudah bayar terlalu banyak, berarti kamu dapat reimbursement. Kalau kamu kurang, nanti dapat nota invoice buat harus bayar ke pemerintah. Jadi sampai sana udah ya. Nah, di episode sebelumnya kita bicara soal social insurance. Betul ya, 13,07%. Jadi contohnya kita tanda tangan kontrak buat full time, itu bruto yang kita tanda tanganin itu bukan dari situ pajak kita. Pajak kita itu berdasarkan itu dikurang 13,7%, itu baru pembayaran pajak. Tapi banyak potongan-potongan lain. Jadi pertama kita tanda tangan kontrak, gaji kita contohnya 73 juta per bulan. Aku ambil contoh buat pekerja kantoran ya, karena lebih gampang kan per bulan ya. 73 juta per bulan itu dipotong dulu 13,7% untuk tahu 13,07 untuk tahu berapa sebenarnya bruto kita yang dipajakin, yang dipajakin. Tapi dan pajaknya itu di Belgia namanya pajak progresif. Kenapa pajak progresif? Karena tidak semua orang bayar sama. Tergantung makin tinggi gaji kamu, makin besar pembayaran pajak kamu. Tapi bagaimana sistemnya? Nanti aku akan jelaskan. Tapi sebelum itu ada potongan-potongan lain. Potongan berikutnya itu contohnya masa planning hari tua, pensiun. Planning hari tua itu biasanya tidak semua, tapi ada perusahaan yang mengikut serta menabung buat hari tua kamu. Tapi itu biasanya dua arah. Perusahaan ngasih sedikit, kamu juga ngasih sedikit. Nah, yang kamu yang kasih sedikit ini bukan kamu transfer tiap bulan, tapi dipotong dari bruto yang kamu tanda tanganin itu. Yang kedua ada meal voucher atau voucher makan. Itu kira-kira 160.000 per bulannya. Per hari. 160.000 rupiah per hari. Hari kerja. Jadi kalau kamu tidak kerja itu kamu nggak dapat. Tapi itu biasanya ada bagian perusahaan kira-kira 6,5, ada bagian kamu 1,5, 100.000 lah kira-kira ya. 120.000 bagian perusahaan dan 40.000 bagian kamu, kira-kira begitu. Nah, itu juga dipotong dari gaji kamu. Terus ada per tahunnya namanya juga eco voucher. Kadang itu tidak ada potongan, tapi ada perusahaan juga yang mengambil sedikit dari bagian kamu. Terus ada juga yang namanya di episode kita sebelumnya kita cerita tentang insurance buat rumah sakit. Nah, itu kadang ada potongannya juga. Ada yang lihat episode berikutnya sebelumnya, Ana menceritakan kalau di perusahaan dia atau di perusahaan aku itu gratis. Ada perusahaan lain harus malah kalau nggak salah suaminya ada bagian dari mereka. Nah, itu dipotong juga dari gaji kamu. Sekarang pajak progresif. Bagaimana penghitungan pajak progresif? Itu biasanya ada range-nya. Dari gaji 0 sampai 300 juta itu kamu bayar pajaknya 25%. Dari 300 juta sampai 500 juta itu kamu pajaknya 40%. Ini per tahun. Per tahun. Kalau gaji kamu per tahun ya. Karena kan kembali lagi aku balikin lagi, gaji itu dihitung per tahun. Jadi pajak itu dihitung per tahun. Jadi kenapa per tahun? Contohnya kamu kerja full time Januari dapat gaji. Terus tiba-tiba kamu Februari Maret nggak ada kerjaan atau half time atau jadi itu kan nggak dihitung, nggak bayar pajak. Nah, sisanya kamu kerja lagi lanjut. Tapi kan penghasilan kamu dari Januari sampai Desember berbeda dong. Kalau kamu kerjanya 12 bulan atau cuma 8 bulan.
Nah, karena jumlahnya berbeda, tax bracketnya juga beda, Beda. kan, pembayaran pajak, makanya dihitung ulang. Jadi kalau gaji kamu 300 juta, itu 25% pajaknya. 300 juta sampai 500 juta per tahun, itu pajaknya 40%. Nah, 500 juta sampai 900 juta per tahun, itu pajaknya 45%. Dan di atas 920 juta, itu pajaknya 50%. Hitung dulu lah. Ya. Nah, itu gimana hitungannya? Karena kan kalau orang kan pasti mikir nggak fair dong. Kalau contohnya gaji anak 300 juta per tahun, itu dipajakin 25%. Banyak mikir gitu. Terus aku gajinya 350 juta, tiba-tiba jadi 40%. Berarti netonya anak lebih banyak dari aku. Bukan, karena ini namanya pajak progresif. Hitungan pajaknya tidak jumlah tahunan kalian yang akan diberikan hitungan, tapi dia dibagi levelnya gitu. Gimana? Bingung kan? Bingung kan? Bingung kan? Aku juga jelaskan. Aku mengerti, tapi kan susah menjelaskannya. Apalagi kalau nggak ada background. Aku coba jelaskan ya. Jadi contohnya aku beri contoh siapa ya? Budi. Budi, boleh Budi? Ya boleh. Boleh di sekolah. Budi, ayo sekolah. Ke Papua. Oh iya benar. Ani. Ya nggak, emang Ani kan Budi pergi ke sekolah, Ani pergi ke sekolah. Ya tadi bilang sampai ani-ani. Susi ya. Bapak Ani. Ada Ani lah, Ani. Jadi Ani kerja di Belgia kantoran. Dia tanda tangan kontrak, gajinya itu 73 juta per bulan. Ya. Kalau di sini ya, aku Cerita semua di sini. Perhitungannya aku kira-kira kali 2 aja, 20.000. Jadi kalau kalian mau tahu di euro berapa, tinggal bagi 20.000, dan itu juga kira-kira ya. Untuk mempermudah penjelasannya aja sebenarnya. Jangan lihat numbersnya, tapi lihat ini penjelasannya, prosesnya. Jadi 73 juta per bulan itu kira-kira per tahunnya 870 juta. Ya kan? Kalau dipikir-pikir pajak progresif, ayo yang mendengarkan tadi itu berapa persen pajaknya? 50, bukan, Di bawah. 45. Di bawah. 45 juta kan? 40% kan? Tapi tidak begitu. Jadi sekarang kita hitung. Tadi kan aku jelaskan kalau social insurance 13,07% itu dikurangin dulu dari 870 juta. Tapi aku pakai per bulan dulu. 73 juta itu dikurang 13%, kira-kira 13% itu 11 juta ya. Oke. Jadi gaji yang dipajakin itu 62 juta. Kan 72 juta yang kamu tanda tangan. Terus dikurang social insurance 11 juta. Jadi gaji yang dipajakin itu sebenarnya 62 juta. 62 juta per tahun itu 720 juta. Iya. Jadi sebenarnya yang dipajakin itu bukan 870 tapi 720 juta. Bracketnya ya. Nah, 720 juta itu dihitung gaji 300 juta dari 720 juta yang pertama itu dipajakin 25%. Ya. Oke. Nah, 25%-nya itu kira-kira 80 juta. Ya. Ya. Pokoknya 80 juta. Jadi bracket pertama, jadi lo 720 juta, jadi ini kue lah kasarnya ya. Kalau itu satu kue 720 juta, satu whole, 300 jutanya diambil. Jadi sisanya 420 juta kan. Nah, 302 jutanya dulu 320 jutanya dulu dihitung. Nah, itu dipajakin 25%, bracket pertama. Itu 80 juta. Ada 460 kan. 460 ini kan gaji antara 200 dan 500 juta. Nah, diambil lagi dari 420 tadi ya. 420 jadi 500 juta dikurang 300 juta itu 200 juta kan? Ngerti nggak? Nah, 200 juta. Nah, dari 460 ini diambil lagi 200 juta. Jadi sisanya 220 juta. Yang 200 juta ini adalah gaji lu dari 300, bracket kedua, 300 sampai 500 juta. Nah, 200 juta ini dipajakin 40%. 40%-nya itu 90 juta. Simpan lagi 90 juta. Terus sisa uang gaji lu ini kan 220 juta. 220 juta ini berada di bracket
antara 500 juta dan 900 juta. Nah, ini dipajakin 45%. Jadi itu 90 juta. Oke. Jadi kalau dihitung totalnya itu 80 juta bracket pertama, 90 juta bracket kedua, dan 90 juta lagi 80 juta bracket ketiga. Bracket ketiga. Jadi mereka berapa tuh? per episode diambilnya. Iya, episode 1, episode 2, 90 juta episode ya. 3. Makanya teksnya pemotongannya beda-beda karena dilihat dari setelah episode 1 sisa berapa, dipotong. Nah, nanti episode 2 dilihat lagi nih, udah dipotong episode berapa sisa, dipotong lagi gitu. Dia Jadi mengecil asisten untuk Benar. udah minum kopi salah dia apa udah jalan. Coba, jadi kan belum tahu nih, puan-puan belum tahu. Jadi gue nerima berapa ini? Singkatnya, level pertama itu 80 juta. Kalau gaji lo di bawah 300. Kelebihan dari 300 juta yang lo terima, itu dihitungannya 90 juta. Yang ketiga itu 90 juta. Jadi totalnya 260 juta. Ya, jadi kalau dihitung 720 juta dikurang 260 juta itu berapa Eyo? 480 80 juta. Jadi 480 juta. Jadi gaji kamu hitung per tahun 870 yang kamu tanda tangani, kamu dapatnya 480 per tahun. Jadi dari 7 ke 4. Nah, Iya. jadi hampirnya Masalahnya lah. 40 juta per bulan. Iya, pokoknya hitungannya setengah aja deh, gampang. Iya, juta. Dari Iya, dari gampang. 72 juta per bulan jadi 40 juta per bulan. Kurang lebih ya. Jadi gampang-gampangnya di Belgia ngelihat bruto yang lo dapet ya setengahnya. Kalau mau berpikir buruk ya begitu. Iya. Tapi ada kabar ini belum sepenuhnya kan mikir setengahnya. Tapi sebenarnya ada bonus yang kita dapatkan yang penting untuk ditambahkan. Itu di Belgia ada namanya setiap orang berhak buat free tax. Ya, jadi sebenarnya dari 0 sampai 300 tadi yang aku bilang juta itu 200 juta pertama itu sebenarnya free tax. Buat kamu yang sendirian, yang tidak punya beban anak, maksudnya tidak punya beban. Ya, kita namanya beban ya, termasuk dependency. Ya kalau ngomong akuntansi kan beban. Ya. Nah, dependent lah. Contohnya kamu orang tua kamu tidak bersama kamu dan menjadi beban kamu di Belgia ya, atau anak atau suami bisa juga, atau suami istri Itu gitu. free tax ya, Free bukannya tax. tax yang terbesar itu malah yang single. Enggak dong. Ya memang teks yang terbesar single, makanya. Tapi 200 juta pertama dari gaji kamu dari yang single itu nggak bayar pajak. Nah kalau kamu punya beban anak, berarti 300 juta, gue nggak tahu pastinya, tapi 300 juta dari gaji kamu itu free tax. Tambah lagi 2 anakmu, bebannya di bawah kamu, berarti free tax kamu nambah lagi, contohnya 350 juta gitu. Tambah lagi 4 lagi di bawah. Jadi free tax-nya lebih banyak dong. Lebih Iya, banyak. gitu. Kan kayak di Indonesia banyak anak, banyak rezeki. Kalau di Belgia banyak anak, tax berkurang. Nah, Iya. jadi dengan begitu contohnya tadi kan kita ngitung 480 juta. Nah, dengan free tax ini kira-kira ditambahin lah 200. tahunnya 40 juta lagi. Jadi kira-kira 520. Kamu punya anak 1, hitunglah tambah 50 juta lagi. Jadi itu tambah jadi 560 juta kira-kira. Ada 2 anak jadi 600 juta. Jadi gaji kamu tax bracket kamu itu Semakin rendah. free tax kamu makin tinggi, neto kamu makin tinggi, pajak kamu makin rendah. Mau nambahin, di Belgia juga ada yang namanya flexi job. Flexi job itu di luar kontrak kerja kamu, itu kamu masih bisa melakukan pekerjaan sampingan. Dan di situ gue bisa cerita sebelum gue operasi kaki, itu gue melakukan flexi job itu, ngebantuin kayak kenalan gue orang Malaysia di restoran mereka. Nah, flexi job itu juga mungkin nanti Efrata Aliyah bisa jelasin lebih jelas. Coba Efrata dulu. Sesuai pengalaman lu aja. Pengalaman. Sebelum lu cerita tentang flexi itu udah jelas kayaknya ya tentang udah Jadi jelas. secara mungkin menyimpulkan aja kalau 870 yang ditandatangani
kira-kira 520 lah yang kita yang dapat. terima. Gua kalau nggak jelas nanya suami gua. Kan dia yang ngitung biasanya mau pajak. Ya udah lanjut silakan Iya. Flex. Nah, kalau flexi job itu jadi di luar pekerjaan tetap gue, itu gue masih bisa melakukan pekerjaan lain. Flexi job itu ada istilahnya batasannya, di mana tahun ini berubah amounts-nya ya. Tapi saat tahun lalu itu mereka perhitungannya per periode. Ya, jadi per 3 bulan itu dihitungnya 1 periode. Jadi dalam 1 periode ya tunggu sebentar ya, ngejelasinnya gimana ya? Karena sebenarnya ini gue nggak ada di preparation. Tambahin. Oke, bagaimana? Jadi gini, flexi job itu dalam setahun kita boleh bekerja di bawah Ada jam ada jam kerjanya. Kalau nggak salah itu sekitar 15 sampai 20 ribu. Berapa? Atau misalnya pantengin Instagram kita nanti Puan nanti kita akan Iya. post di sana tentang flexi job di Instagram. Cuman maksudnya gue tahu maksudnya Arifa menekankan flexi job karena flexi job itu biasanya tidak diambil pajak. Itu Tidak. makanya gue ngomong ada batasannya. Jadi bukan berarti contoh gue kerja full time nih 40 jam per minggu. Tapi di luar 40 jam ini gue mau kerja lagi 30 jam. Nggak Ya bisa. nggak bisa. Jadi flexi job juga ada aturannya di mana maksimal jam dan maksimal uang yang diterima itu batasannya Segitu. sekian yang Tapi tidak tidak- diambil dari tax gitu. Ya, Jadi nggak tidak diambil. Jadi dibayar benar-benar kita pajak. dapat penghasilan tambahan istilahnya gitu. Dan itu gue lakukan kayak setahun gitu. Tapi pada ujungnya ya rugi juga sih ya. Karena kan hitungannya dua kan, suami dan istri kan. Jadinya penghasilan kita terlalu tinggi. Enggak Masukin. Enggak tahu tapi Tahu hitungannya gue kayak flexi job gue itu tahun lalu 10.000 iya 10.000 200 juta rupiah itu 5.000 nggak masuk pajak. Jadi lu bisa flexi job, tapi lu itu harus full time atau 5 day atau minimal 32 jam kerja per minggu baru lu boleh ikut ngambil flexi job. Iya. Kalau nggak bisa, hitungannya pajak biasa yang Iya. kayak dijelaskan. Nah, sama Puan gue tadi. salahnya Iya. gue salahnya itu tidak memperhitungkan pot maksimalnya. Iya. Jadi tahun lalu itu gue kerjanya melebihi pot maksimal gue, makanya gue membayar pajak lebih karena Iya. penghasilan tambahan gue itu di atas maksimal pot yang sudah ditentukan dengan pemerintah. Nah, gue kelebihan kerja gitu. Oke, wah lumayan ya infonya banyak banget. Biar nggak bingung nih ya, Puan Rantau, Puan Nusantara, Puan Dunia, ada tools yang bisa dicek di site lewat internet ya. Misalnya My Career ini bahasa Belanda, bahasa Inggris gue udah ke laut dah. mycareer.be atau jobbat.be. Terus ada juga aplikasi VDAB. Iya, VDAB juga itu penting. Terus aplikasi .be. VDAB.be. Pokoknya BE ya. Banyak yang tulis di deskripsi. Iya, nanti Iya. tulis di deskripsi. Benar. Terus ada juga aplikasi It's Me ya, itu untuk akses dokumen pajak sama kontrak digital. Biasanya itu populer di Belanda, Belgia, Luxembourg sama Prancis. Ya. Terus jadi bisa langsung pakai aplikasi It's Me untuk konfirmasi transaksi sama tanda tangan dokumen lebih dari 800 platform pemerintah sama perusahaan yang terhubung sama ID digital kita. Juga keamanannya juga lumayan bagus. Jadi banyak yang pakai It's Me ya. Gue juga pakai It's Me sih. Kemana-mana wajib. Oh, wajib. Ternyata udah wajib. Gimana? 43 juta per bulan menarik nggak buat kalian untuk tinggal di Belgia? Oke, jangan lupa selalu simpan slip gaji juga untuk laporan pajak tahunan ya. Karena di sini juga penting banget. Selain itu, tadi gue udah nanya belum sih? Ada yang mau tambahin lagi nggak? Udah. Oke. Jadi emang cari kerja di Belgia itu penuh dengan tantangan, tapi juga banyak peluang. Jangan lupa cek kontrak, pahami slip gaji, manfaatin tools yang ada. Dan kalau kamu punya pengalaman cari kerja atau terima slip gaji pertama di Belgia, share ke kami. Ya, share, komen, terus like, ikuti juga TikTok, Instagram kami, dan juga Facebook. Oke? Dan jangan lupa, dari Puan untuk dunia.